hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Senang boleh bersama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan, semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku, terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, hingga saat ini boleh tetap kami rasakan. Di mana kembali Tuhan kami diperkenankan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari yang baru ini. Biarlah Roh Kudus yang tetap berkuasa atas setiap kami, yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu ini, agar kiranya kami semakin tahu apa yang benar dan semakin dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, saudara-saudariku semua, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 3 ayat 13. Mari kita dengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Yeremia 3 ayat 13 berkata kepada kita, "Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, itulah yang menjadi sapaan teduh kita di hari ini. Saudaraku, banyak orang percaya salah satu hal tersulit untuk dilakukannya adalah kerendahan hati untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Demikian juga mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sering sekali manusia membela diri dan melakukan pembenaran ketika terpojok. Padahal kenyataannya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap hari, disengaja atau tidak disengaja, ada saja kesalahan yang pasti kita lakukan. Setuju pastinya ya. Dan lihat betapa Tuhan memberi perhatian besar kepada orang yang mau mengaku salah, mau mengaku dosa dan pelanggarannya, dan mau bertobat, mau kembali kepada Dia. Ini bisa kita saksikan dan lihat dari pengalaman kehidupan bangsa Israel seperti yang dijelaskan dalam teks sapaan teduh kita pada hari ini. Kalau kita baca, saudaraku, teks ini secara utuh, kitab Yeremia pasal 3 ayat 1-13, kita bisa melihat bagaimana teks menceritakan ketidaksetiaan umat Tuhan, baik Israel Selatan dan juga Israel Utara pada saat itu, yang sudah terpecah setelah pemerintahan Raja Salomo. Ya, Tuhan menunjukkan kegeraman dan keadilannya. Akan tetapi di balik itu semua juga ada pengampunan, ada kasih bagi mereka yang mau mengaku dosa dan berbalik kepada Tuhan. Ya, pengampunan itu sebagai titik balik
dan berita yang melegakan, berita sukacita bagi orang Israel dan juga kita semua. Dalam teks kita bisa melihat penggambaran relasi antara Tuhan dengan umatnya itu seperti relasi suami dan istri. Ketidaksetiaan umatnya digambarkan seperti seorang perempuan, seorang istri yang menggadaikan tubuhnya kepada orang-orang asing yang ditemuinya. Ya, metafora tersebut untuk menggambarkan umatnya yang terlalu mudah menyerahkan diri menyembah ilah-ilah lain. Allah menggambarkan tindakan tersebut sebagai perbuatan jinah yang mencemarkan bangsa itu. Dan kita bisa melihat konsekuensi yang mereka terima atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan adalah penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Ya, dan kita bisa lihat bagaimana pada saat itu kerajaan Israel terlebih dahulu menerima akibat dari ketidaksetiaan mereka. Allah menceraikan mereka dari ikatan perjanjian. Dan kita lihat secara historis kerajaan Israel lebih dahulu dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Dan setelah itu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babel. Tapi di balik ketidaksetiaan Israel dan Yehuda, Tuhan senantiasa memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Ya, seruan pertobatan dari Tuhan terus digaungkan kepada Israel melalui nabi-nabinya pada saat itu. Kembalilah dan Tuhan tidak akan murka. Demikianlah kasih Tuhan kepada umatnya. Dan jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku sekalian, seruan pertobatan yang sama digaungkan juga pada saat ini kepada kita semua. Kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkanlah seruan ini dan bertobatlah dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan ingin kita mempunyai sikap rendah hati. Kita mau membuka hati, mau diajar, mau mendengar, dan mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama, melakukan semua yang diajarkannya di dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Bisa jadi di awal-awal akan terasa berat untuk mengakui kesalahan kita, pelanggaran kita, dan diminta untuk meminta ampun maaf. Tapi yakinlah saudaraku, jika kita percaya kepada Tuhan, patuh pada ajarannya, kita akan sampai kepada tahap di mana kita akan tersenyum sangat bahagia setelah berani mengaku salah, berani mengaku dosa kita, berani bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan melakukan seturut dengan kehendak-Nya apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, demikian sapaan teduh pada hari ini. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengar. Yang mana kembali hari ini kami diingatkan betapa Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu merindukan dan mengharapkan setiap anak-anak-Mu bertobat akan salah dan dosanya, atas segala pelanggaran-pelanggarannya, dengan mau mengaku salah, mau mengaku dosa, dan mau bertobat berbalik kepada Engkau Tuhan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk mengerti firman-Mu, untuk mampu melakukannya, sehingga kami terus belajar untuk melakukan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami bersama mengangkatkan syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Parindu dan juga GBKP Perminggun Ngabang di daerah Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan anak-anak-Mu, mulai dari pendeta kami, detaser, pertua diaken, bahkan juga seluruh pengurus-pengurus dan jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau terus yang melimpahkan berkat atas kehidupan mereka, terlebih pelayanan yang mereka lakukan saat ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, sehingga harapan kami mereka semakin luar biasa, saling mengasihi, bertumbuh bersama dalam Tuhan, melakukan pelayanan-pelayanan, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk itu Bapa, kehidupan anak-anak-Mu di GBKP Runggun Parindu dan juga GBKP
GKP Perminggun Ngabang, Sungai Asam, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Demikian juga kami seluruh anak-anak-Mu yang tetap setia mengikuti Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Juga Tuhan berkati dalam menjalani hari ini. Biarlah roh Tuhan yang tetap menguatkan kami, memampukan kami melakukan yang benar, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami juga Tuhan dalam melakukan, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, bahkan rencana-rencana kami. Biarlah tetap kami hanya memuliakan Engkau Tuhan kami. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Ampuni kami akan salah dosa kami. Layakkan kami tetap datang ke hadirat-Mu untuk bisa menerima berkat-Mu dan menyerahkan doa kami ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajari kita semua dalam doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus